Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM 3020210119. Izin untuk memaparkan ataupun untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengapu Ibu Diani Kesuma SHMH dengan judul Alur Pemeriksaan atau Alur Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, persidangan di pengadilan dilaksanakan secara daring yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Sejak dilakukan persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak di dalam pengadilan negeri ialah ada hakim, jaksa penuntut umum di kantor kejaksaan, terdakwa di tempat tahanan, sedangkan advokat di kantornya atau bisa mendampingi di tempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring, bisa didampingi oleh advokatnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan terdakwa berada di dalam tahanan, yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menangani perkara tersebut. Selama pandemi, untuk mencegah penularan COVID virus pada rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara tersebut. Dalam hal pelaksanaan di rutan atau LPKA atau lapas, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh para pihak LPKA atau rutan. Kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 adalah sarana prasarana akses internet yang pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas sistem peradilan pidana. Saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik adalah diharapkan bentuk suatu peraturan undang-undang yang mengatur mengenai persidangan pidana secara daring di masa tertentu agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar, taat asas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan dibentuk satu tim khusus yang berdiri atau yang terdiri dari para penegak hukum baik di pengadilan, kejaksaan maupun di lembaga permasyarakatan agar persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar. Yang pertama ataupun tahap pertama yaitu persiapan sidang. Sebelum acara persidangan dimulai, panitera atau panitera pengganti mengecek seluruh persiapan persidangan sidang dan melaporkan kepada majelis hakim atau hakim. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukum. Kemudian di ruangan tempat di mana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas rutan atau lapas atau tenaga IT dan petugas atau pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Kemudian ruang ataupun tempat terdakwa di sidang wajib dilengkapi dengan alat perekam, kamera, atau CCTV untuk memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan, tempat penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum dalam berita acara persidangan. Adapun tahap kedua yaitu dakwaan keberatan. Untuk yang pertama, dokumen keberatan atau eksepsi dikirim kepada hakim atau majelis hakim dengan filenya diteruskan kepada penuntut dalam bentuk vertable dokumen format PDF.
atau PDF yang dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang dituntut. Kedua, pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa eksepsi dikirim pada hakim atau majelis hakim diatur sebagaimana dengan cara seperti di atas tersebut. Yang ketiga, ketentuan sidang, pengucapan atau putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik. Kemudian tahap ketiga, pemeriksaan saksi dan ahli. Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Namun dalam keadaan tertentu, hakim atau majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi atau ahli sebagai berikut. 1. Kantor penuntut dalam daerahnya, pengafilan tempat saksi dan atau ahli berada apabila bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyindang perkara tersebut. Kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas persetujuan atau rekomendasi Menteri Luar Negeri. Adapun tempat yang ditentukan majelis atau hakim majelis. Yang pertama, kantor penuntut dalam daerah hukumnya. Yang kedua, pengadilan tempat saksi dan atau ahli berada apabila bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyindang perkara tersebut. Yang ketiga, kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas persetujuan atau rekomendasi Menteri Luar Negeri dalam hal saksi ahli berada di luar negeri. Kemudian, tempat lain yang ditentukan oleh hakim atau majelis hakim. Tahap keempat, pemeriksaan terdakwa. Yang pertama, terdakwa yang berada di dalam tahanan didengar keterangan dari tempat ia ditahan dengan didampingi atau tidak didampingi oleh penasihat hukum. Yang kedua, terdakwa yang berada dalam tahanan tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut. Yang ketiga, apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim atau majelis hakim melalui penetapan. Kemudian tahap yang kelima, pemeriksaan barang bukti. Pemeriksaan barang bukti yang pertama pada sidang yang dilakukan secara elektronik. Barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut. Kemudian penuntut memperlihatkan barang bukti ke hakim atau majelis hakim secara elektronik. Apabila barang bukti tersebut merupakan dokumen cetak, maka hakim atau majelis hakim akan mencocokkan dokumen hasil pindai yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik. Apabila barang bukti tersebut bukan dokumen cetak, maka barang bukti bisa difoto atau divideokan kemudian dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan tersebut sebelum diajukan sebagai barang bukti. Apabila terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik beberapa dokumen cetak maupun bukan dokumen cetak, maka barang bukti tersebut diperlakukan sama halnya dengan yang di atas. Kemudian, hakim atau majelis hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik. Adapun tahap yang keenam, tuntutan pembelaan replik dan duplik. Yang pertama, tuntutan pembelaan replik dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan hukum acara. Yang kedua, apabila sidang dilaksanakan secara elektronik, maka dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan sebelum dibacakan. Setelah dibacakan dokumen itu dikirim ke alamat pos elektronik penuntut, terdakwa, dan atau penasihat hukum. Adapun tahap ketujuh, putusan dan pemberitahuan putusan. Putusan diucap oleh hakim atau majelis hakim sidang yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri penuntut dan terdakwa atau penasihat hukum terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tetapi dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan hakim atau majelis hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. Apabila terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan disampaikan oleh pengadilan kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos elektronik melalui alamat WhatsApp atau SMS. Apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, maka putusan akan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepala desa atau lurah tempat tinggal dan tempat kediamannya. Maka pemberitahuan putusan dilakukan melalui masa papan, pengumuman, dan website pengadilan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atas nama Muhammad Ridwan dengan NPM 3020210119. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ataupun pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.